Kemarin kan dokter bilang salah satu yang harus dilakukan ketika kita melakukan program fat loss adalah exercise. Tapi dok, kalau habis exercise terus lapar, craving kita, terus makannya lebih banyak dari yang biasanya. Itu gimana sih dok penjelasannya? Ketika dia olahraga, cadangan makanan yang di dalam darah dia itu kepake semua. Sehingga insulinnya drop, gula darahnya drop kan. Pada saat gula darah drop, badan kan mesti naikin. Makanya pada saat itu kita lapar. Terus kalau kayak gitu, abis olahraga makan. Kapan kurusnya? Sebenarnya itu awal-awal adalah hal yang wajar. Tapi bisa diakalin. Gimana caranya? Yang lagi menjalani program fat loss, terus menghindari exercise karena takut craving, ini adalah solusinya dari Dr. Grace, yaitu exercise-nya tetap jangan di skip, tapi Halo The Health here, welcome back to Clinic Dr. House Broadcast The Lifestyle Clinic. Bersama Dr. Grace lagi, kita mau ngobrol lagi soal fat loss. Again and again, fat loss selalu jadi topik yang nggak pernah habis ya dok? Nggak pernah habis dan nggak ngebosenin juga sih. Ya karena memang mayoritas orang itu weight loss dibanding proporsional gitu kan. Tapi karena untuk mencapai berat badan ideal itu diperlukan pengetahuan yang harus cukup baik. Karena salah-salah nanti itu dok. Salah sasaran juga nanti. Salah sasaran terus kenanya penyakit kita yang lain gitu. Nah dokter, gini dok, aku mau nanya dok ya. Kemarin kan dokter bilang salah satu yang harus dilakukan ketika kita melakukan program fat loss adalah exercise. Nah, tapi dok kalau habis exercise terus lapar, craving kita, terus makannya lebih banyak dari yang biasanya. Itu gimana sih dok penjelasannya? Oke, sekarang kita kan ngomonginnya targeted ya, jadi fat loss, ya, bukan hanya sekedar weight loss. Walaupun hasil akhirnya adalah weight loss. Nah, maksudnya apa tuh? Kok fat loss, weight loss? Artinya gini, udah sering diulang bahwa kalau weight loss aja targetnya yang hilang bisa aja massa air, bisa aja massa otot, dan massa tulang kadang-kadang karena kita diet gila-gilaan gitu kan. Lalu malah kadang-kadang fatnya sendiri nggak hilang. Tapi kita udah seneng berat badannya turun. Padahal dok, tunggu sebentar. Massa tulang padahal diperlukan untuk apalagi ketika usia sudah makin tua ya dok ya. Supaya otot dan tulang. Itu dua-duanya dibutuhkan ketika umur kita makin bertambah. Gitu. Jadi jangan mumpung masih muda, masih punya otot yang bagus, masih punya tulang yang padat, kita sia-siain. Nah makanya kalau kita pengen fat loss ya benar-benar fat yang hilang, weight lossnya karena benar-benar fat yang hilang. Jangan membabi buta. Nah terus olahraga malah bikin craving, kapan mau turun berat badan gitu. Nah itu penjelasannya gimana tuh dok? Sebenarnya gini ya, ketika kita olahraga ya memang kita butuh energi kan. Energi itu didapatkan dari satu ya kalori yang masuk dalam bentuk karbohidrat ya yang kita makan ya sebelumnya, atau energinya diambil dari kalori yang tersimpan sebelumnya yang sudah kita simpan dalam bentuk lemak ya. Nah pada orang-orang di awal-awal kalau yang baru mau mulai olahraga ya, dan dia tidak melakukan let's say yang kita sebut kayak intermittent fasting dan lain-lain, hanya olahraga dan olahraganya pun mungkin kardio ya yang butuh banyak kalori. Ketika dia olahraga ya, cadangan makanan yang di dalam darah dia itu kepake semua. Terutama pada saat kardio ya dok? Pada saat kardio terutama. Sehingga insulinnya drop, gula darahnya drop kan. Pada saat gula darah drop, badan kan mesti naikin ya. Makanya pada saat itu kita lapar. Lapar, oh gitu. Tapi kalau olahraganya resistance training apakah sama ya? Sama ya. Rasa lapar itu memang terjadi apabila gula ya yang ada di dalam darah ya itu terpakai untuk kita untuk energi ya, terpakai untuk energi kita gitu. Nah makanya ya kita juga nggak bisa terus tiba-tiba serta-merta langsung men-switch badan kita memakai lemak gitu sebagai energi. Pengganti. Makanya jadi
mesti kita lakukan bertahap ya. Nah, kenapa nih kok craving? Udah tahu dong, berarti karena gula di dalam darah turun yang dipakai untuk menjadi energi. Terus kalau kayak gitu, abis olahraga makan, kapan kurusnya? Padahal kita pengen ngurangin intake kalori. Jangan salah. Ketika kita pengen ngurangin berat badan, terutama massa lemak, itu kita sering bilang, ayo dong kalori defisit dong. Ya, kalori defisit itu kalori yang keluar sama kalori yang masuk ada minus. Ya, jadi ada nih kalori yang masuknya cuma segini, kalori yang keluar sini ada minusnya. Sehingga minusnya ini diambil dari cadangan lemak yang ada di dalam badan tubuh kita. Nah, sekarang gimana mau kalori defisit? Orang habis olahraga kalori keluarnya misalnya let's say 300 kalori, makannya taunya lebih banyak gitu. Sebenarnya itu awal-awal adalah hal yang wajar, tapi bisa diakalin. Gimana caranya? Ketika habis olahraga utamain makan protein. Protein yang dimakan. Ya. Utamain makan protein. Pertama, protein itu tidak langsung bikin gula darah kita naik tinggi. Kenapa? Kalau kita memilih makanan yang langsung membuat gula darah kita tinggi, terus nanti kita pakai, dropnya cepat. Kalau karbohidrat tuh cepat naik, cepat turun, cepat naik, cepat turun. Nah, itu bikin kita craving. Makanya dibilang kalau makan dengan protein kenyang lebih lama, ya kan, gitu. Jadi usahain kita utamain protein dan karbonya dari sayuran, sehingga tidak sayuran itu kita bilangnya kompleks karbo, sehingga dia tidak langsung dirubah menjadi gula. Jadi ketika kita makan, gula darah tidak cepat naik. Ya, kalau gula darah cepat naik, dia tuh kalau simple karbo ya, karbo misalnya begitu habis habis olahraga, makan mie gitu kan, atau nasi, atau pasta, atau nasi, atau roti ya, segala macam simple karbo, atau minuman olahraga. Minum minuman olahraga. Jadi minuman energi drink ya. Jadi energy drink itu biasanya sugar ya. Nah, itu gula darah kita langsung naik, insulin naik, gula darah naik, tapi abis gitu kita tambah craving karena dia cepet lagi untuk turun lagi gitu. Nah, supaya nggak mudah craving, walaupun nanti ketika olahraga awal-awal craving it's okay, tapi biasain untuk makan dengan komposisi protein dan karbonya dari sayur-sayuran gitu ya kan, dan perlu ditambah good fat ya. Boleh nanti di dalam makanan yang tersajinya ada nuts, kacang-kacangan kah gitu kan, atau ya mungkin kalau kita orang Indonesia tidak terbiasa menjadikan alpukat sebagai bagian dari sayuran, tapi sekarang orang-orang sekarang udah mulai membiasakan seperti itu ya. Jadi good fat itu dimasukin, jadi lengkap, ada protein, ada karbo, ada fat gitu ya. Nah, itu komposisinya yang membuat kita nggak cepet craving. Cepet craving. Kalaupun craving masukin protein, atau kalau habis olahraga craving ya minum susu protein ya. Jadi protein ini minuman protein shake gitu ya. Itu untuk mencegah supaya tidak masuk karbo simplex, itu untuk mencegah cravingnya. Jadi craving ketika habis olahraga adalah satu hal yang wajar, dan itu menunjukkan bahwa gula di dalam pembuluh darah kita drop. Yes. Dan ketika itu terjadi, ya kita ganti dengan makanan yang tidak membuat insulin kita naik, sehingga kalau kita butuh energi, yang dibongkar atau yang diambil adalah tabungan kita, gitu, lemak ya. Jadi craving jangan ditakutin. Jadi begitu craving, pilih makanan yang benar. Nah, jadi bagi yang lagi menjalani program fat loss, terus menghindari exercise karena takut craving, ini adalah solusinya dari Dr. Grace, yaitu exercise-nya tetap jangan di skip, tapi sesudah itu pemilihan makanannya yang tepat. Betul. Yang tadi Dr. Grace bilang adalah protein, kemudian apa tadi Dok? Kompleks karbo, sayuran, karbonya good fat dari alpukat, nuts dan lain-lain. Ya, jadi exercise-nya tetap
Tetap banget kan. Atau kalau lagi awal-awal mau latihan belum bisa banget memanage craving, selalu simpen kayak protein bar. Protein bar ya, itu banyak. Protein bar yang sekarang udah banyak banget dijual dan sebetulnya itu emergency. Aku sih nggak nyaranin kayak gitu ya, akan jauh lebih baik kalau misalnya makanan bener aja itu yang tadi. bener raw food akan jauh-jauh lebih baik daripada makanan-makanan yang udah jadi kayak gitu dan kemilan-kemilan. Tapi kalau in case lagi latihan daripada akhirnya nggak olahraga karena takut craving, kalau kita lagi latihan utamain protein, siapin cemilan dalam bentuk protein bar atau kacang-kacangan gitu ya, kayak almond, macadamia dan segala macam buat ngemil. Nanti lama-lama cravingnya hilang. Iya. Jadi segitu aja dok untuk mengenai exercise dalam fat loss. Begitu sudah dijelaskan oleh dokter Ges tadi. Sekali lagi jangan di skip exercise-nya, tapi pilih makanan yang tepat. Yang tidak bikin insulin naik meroket. Yes. Demikian Healthier dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic.